Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah pada minggu yang lalu kita membahas mengenai berbagai teknik grafting, maka tiba saatnya kini kita mulai membahas tentang teknik budding. Jadi perbedaan antara grafting dan budding seperti yang sudah saya jelaskan pada perkuliahan yang lalu adalah hanya pada batang atas yang digunakan. Kalau grafting itu berupa potongan cabang, misalnya potongan batang, tetapi kalau budding itu yang disambungkan hanya berupa satu mata tunas. Jadi asal kata bud itu tunas, ya. Oleh karenanya pada teknik budding nanti yang kita lihat adalah cara-cara menempel hanya pada satu mata tunas saja. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan pada budding sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pada grafting. Mari kita perhatikan satu persatu bahwa pada budding intinya adalah dilakukan slipping, ya, yaitu memisahkan separating antara kulit dengan kayu. Jadi intinya kayu dengan kulit itu dipisahkan, dikelotok gitu ya. Nanti tempat dimana kulit dan kayu itu dikelotok, disisipkan tunasnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa antara kulit dan kayu itu adalah tempat dimana kambium berada. Dan ini nanti akan memberi keuntungan, yaitu bahwa kambium kedua, dalam arti kambium batang atas itu akan ketemu dengan kambium batang atas, dan ini yang menjadi salah satu kunci jadinya sambungan melalui proses budding. Jadi itu. Kemudian ini tadi sudah saya katakan bahwa pada budding itu hanya satu one bud, hanya satu mata tunas setiap kali proses menyambung. Kemudian biasanya dilakukan pada tanaman yang masih muda, yang plain, ya, yang digunakan. Jadi yang digunakan tuh tanaman yang cabang-cabang ataupun tanaman yang masih muda. Ini kalau dibandingkan dengan teknik grafting lebih cepat, faster ya. Jadi lebih cepat di dalam pengoperasiannya dibanding dengan graf. Ya, jadi juga keberhasilannya lebih tinggi. Itu bisa mencapai 90%. Jadi kalau grafting banyak sering mengalami kegagalan, tetapi kalau pada budding ini tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi, bisa mencapai 90%. Kemudian yang paling penting, hasil akhir dari teknik budding ini adalah nanti proses stronger union. Jadi proses hasil sambungannya nanti, hasil gabungannya nanti jauh lebih kuat dibandingkan pada grafting. Kalau pada grafting minggu yang lalu kita sudah melihat adanya inkompatibilitas yang mana baru diketahui belakangan, yaitu setelah tanaman besar itu ternyata kayunya tidak menyatu, maka jika ditiup angin gampang patah dan lain sebagainya. Tetapi kalau pada pemakaian budding ini itu jarang terjadi. Jadi oleh karena stronger union ini, ya, penyatuannya jauh lebih kuat dibandingkan grafting. Konsep time of budding ini sebenarnya tidak berlaku bagi Indonesia ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah prinsip-prinsip dasarnya tentang teknik-teknik grafting yang ini, yaitu yang pertama, pada saat melakukan budding pilihlah tunas yang not flower buds. Jadi jangan memilih tunas yang sedang berbunga, ya, pilihlah tunas yang tidak sedang berbunga. Nah, ciri dari tunas yang tidak sedang berbunga itu berupa titik.
ya, berupa titik. Tapi kalau dia tunas sedang berbunga, itu kayak ini gambarnya, dia sudah berbunga, jadi flower bud. Tapi kalau ini vegetatif bud, berbeda bentuknya ya, Anda perhatikan bentuknya berbeda. Jadi pilihlah yang ini, jangan yang seperti ini. Jadi ini mengenai pembelian tunas yang akan ditempelkan. Ini beberapa teori bahwa dikatakan proses penggabungan atau sembuhnya gabungan itu perlu waktu 2 sampai 3 minggu. Ya, dan kemudian setelah ini benar-benar menyatu, maka pada bagian rootstock, bagian yang di atas di mana titik tunas digabungkan itu dibuang, diremoval, dipotong. Jadi pemotongan dilakukan jika sudah benar-benar penyatuan itu berhasil dengan baik. Ya, jadi misalnya ini saya gambarkan, ini tunas yang ditempelnya di sini. Jika ini sudah baik menyatu, maka ini dipotong. Jadi ini dipotong. Nah, jadi pemotongan ini dilakukan setelah ini benar-benar menyatu antara batang bawah dengan batang atas. Mengapa ini perlu dilakukan pemotongan di bagian yang ini perlu dipotong? Karena untuk menghilangkan efek dominansi apikal. Ya, jadi kalau ini tidak dipotong, maka tunas yang kita sisipkan, kita tempelkan di sini ini, dia terus dalam keadaan dominan, tidur terus. Tapi ini dia baru bangun tunas barunya setelah ini dihilangkan ataupun dipotong, yaitu oleh karena proses penghilangan dominansi apikal ini tadi. Tentang pemilihan rootstocknya, batang bawahnya juga pilihlah batang bawah yang sedang aktif tumbuh ya. Mengapa? Karena batang bawah yang sedang aktif tumbuh, maka nanti proses ngelokopnya, mengupas kulit dengan batangnya itu jauh lebih mudah ya, dia tidak lengket. Aktif tumbuh itu mengapa demikian? Karena dia kambiumnya sedang dalam kondisi yang banyak ya. Jadi itu tadi. Kemudian use dormant bud, tadi sudah jelaskan di atas, batang atasnya tunas itu pilih tunas yang sedang dorman, sedang tidur, tapi tidak sedang tumbuh. Ini berbagai metode budding ya, berbagai metode budding. Pertama, T yang disebut teknik T budding ya, budding dengan teknik huruf T. Mengapa disebut teknik huruf T? Karena ini ya, ini seperti huruf T, bentuk irisan, bentuk mengelupasnya kulit ini mirip huruf T, maka disebut sebagai T budding. Anda perhatikan tahap-tahapnya ya. Yang pertama ini proses membuat mata tunasnya yang diambil seperti ini ya. Ini proses tahapan-tahapan pemotongannya ya. Ini kulit dikelongkop dalam bentuk huruf T. Jadi kalau saya perbesar gambarnya seperti ini. Nah, terus ini kemudian dibuka sehingga ini kambiumnya terlihat di sini, kambium. Nah, kemudian tunas disisipkan masuk ke sini, kemudian ditutup lagi seperti ini, dan kemudian diikat kuat. Nah, setelah tunasnya hidup ya, artinya di sini tertulisnya bud expose, maka batang di sebelah atas tunas ditempel ini dipotong, yaitu mengapa? Itu tadi adalah untuk menghilangkan efek dominansi apikal. Ini gambar T budding yang lebih jelas lagi ya. Ini jendelanya seperti huruf T ya, kemudian disisipkan dan kemudian diikat seperti ini. Oke. Ini gambar-gambar T budding. Kemudian teknik berikutnya yang disebut ini
inverted T-bading tetapi terbalik. Inverted itu terbalik ya. Jadi mengapa disebut terbalik? Anda lihat gambar ini ya, ini tidak ada gambarnya sayangnya ya. Inverted T itu jadi gambarnya seperti ini misalnya saya gambar batang. Kalau T itu seperti ini tapi ini terbalik, jadi seperti ini. Jadi jendelanya dibuat ke bawah. Sama saja sebenarnya tekniknya, tetapi inverted T-bading ini banyak dikerjakan pada musim penghujan untuk memperbaiki drainasenya yang lebih baik sehingga air hujan itu tidak masuk ke dalam eh, daerah luka yang dibuka kulitnya itu tadi. Jadi sama saja teknik pelaksanakan, tapi yang perlu diperhatikan pada inverted T-bading ini, perhatikan bahwa arah tunas itu harus benar polaritasnya. Ya, jadi kan kita sudah membahas mengenai polaritas pada grafting. Jadi arah tunasnya itu harus benar polaritasnya. Kalau arahnya terbalik ke bawah, maka nanti tunasnya akan ke batang tumbuhnya akan ke bawah dulu baru kemudian ke atas. Mengenai inverted T-bading berikutnya patch bading ya. Jadi ini patch. Kita langsung saja lihat yang dimaksud patch bading itu adalah kalau pada teknik T-bading tadi kulit hanya dikelupas, tetapi ada patch bading ini kulit dilepas, dibuang, kulitnya dibuang. Kemudian pada daerah yang kulitnya dibuang itu digantikan kulit dari mata tunasnya. Nah, oleh karena itu disarankan cara membuat mata tunas yang mau ditempelkan, besar ukurannya harus sama persis dengan bidang yang dibuat ini ya. Ini kan kemudian diisikan, kemudian dibalut seperti itu. Nah, agar ukuran sama biasanya tersedia alat seperti ini ya. Ini adalah alat pisau yang terdiri dari dua mata yang itu bisa dikerat, maka lebar dari keratan pada kulit itu akan sama. Kalau ini bentuknya sudah seperti kotak sehingga panjang lebarnya keratan akan akan sama persis, sehingga pada saat disambungkan, ditempelkan tunas itu bagus. Itu patch bading. Kemudian berikutnya I-bading. I. Mengapa disebut I? Oleh karena ini bentuk irisannya seperti I. Jadi setelah dilukai seperti ini kemudian dibuka jendela, kayak jendela ini dibuka. Nah, ini tunasnya yang mau dimasukkan ke sini, disisipkan, kemudian ditutup ya. Jadi mengapa disebut I? Oleh karena bentuk irisannya mirip huruf I begitu saja ya. Kemudian chip bading. Chip ya. Chip itu Anda perhatikan saja untuk mudah memahami, irisannya seperti ini. Jadi kalau pada yang di atas tadi sebelumnya irisannya tipis ya, kayunya tidak ikut, tetapi pada chip bading ini terikut kayunya. Ketika membuat irisan batang atasnya, tunasnya itu terikut kayunya ya. Ini proses berikutnya, dilukai, ditempel ya, sedapat mungkin ukurannya sama, pelukaan pada batang bawah dengan ukuran dari tunasnya sedapat mungkin sama. Jadi hasil akhirnya nanti akan seperti ini ya, chip bading. Ada beberapa teknik yang tidak umum ya pada bading. Di sini diistilahkannya sebagai unusual bading method ya. Ya sama seperti pada grafting kemarin, ada yang tujuannya untuk changing cultivar, ada double walking itu artinya dua kali pekerjaan. Seperti kalau ada grafting, seperti ada
batang atas, batang bawah, kemudian ada batang tengah seperti double walking. Ya sama seperti itu prinsipnya. Ini kalau double walking pada budding, gambarnya pada ini. Karena gambarnya double walking pada grafting. Jadi ini pertama disisipkan di sini, setelah ini tumbuh baru ini disisipkan lagi. Jadi 2 kali pekerjaan. Ya. Kemudian ada micro budding. Ini penempelan mata tunas yang mana tunasnya dalam bentuk atau ukuran yang kecil, biasanya dilakukan dalam kultur jaringan. Ya, jadi karena ukurannya sangat kecil, dilakukannya pada kultur jaringan. Itulah saudara-saudara berbagai macam teknik budding. Sekarang kita refreshing sejenak, kita lihat berbagai macam hasil modifikasi tanaman yang kemudian ditanam di taman-taman di Amerika. Ini banyaknya. Anda perhatikan gambar seperti ini ya. Ini mirip orang ya. Ini adalah hasil pekerjaan dengan mengaplikasikan grafting ya, sehingga hasilnya seperti ini. Maka coba Anda pikirkan kira-kira dulu mula awalnya cara membuatnya bagaimana ya toh. Ya, jadi ini seni yang tinggi. Ini juga Anda lihat, ini batang utama, tetapi kemudian ada pohon yang kecil. Di antara kedua pohon ini diberi seperti anak tangga berpilin seperti ini. Anda berpikir, coba Anda pikirkan bagaimana teknik membuatnya. Oke. Ini juga ya, ini batang utama. Tetapi kemudian pada tempat-tempat tertentu ini dibuat seolah-olah ini bercabang 4 yang kemudian menyatu lagi ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau yang di atas ini 3, 1, 2, 3. Silahkan Anda juga memikirkan kira-kira ini bagaimana dibuatnya. Oke, ini juga ya, jadi banyak variasi-variasi yang berdasarkan kreativitas diciptakan tanaman-tanaman yang kemudian indah dipandang mata dan layak dipasang di taman-taman kota. Anda perhatikan ini ukuran orang setinggi ini, bandingkan dengan ukuran pohon seperti ini. Jadi ini dibuat tidak hanya dalam bentuk kecil, tapi sudah sangat besar. Bandingkan ukuran manusia dengan pohonnya. Ini juga batang utama, tetapi kemudian dipecah di bawah menjadi 4 ya. Diperbesar. Anda sekali lagi bandingkan ukuran manusia dengan ukuran pohonnya. Ini seperti jaring-jaring ya, batang utama, kemudian ini dipecah-pecah seperti jaring-jaring. Ini juga sekali lagi Anda bandingkan ukuran manusia dengan pohon ini. Maksud saya berarti pohon ini dibuatnya sudah puluhan tahun yang lalu. Oleh karena hasil gambar yang sekarang pohonnya saja sudah sebesar ini dan seterusnya ya. Jadi ini seperti gerbang, ada jalan ya, kemudian bawahnya seperti gerbang. Ini ukuran manusia dengan besarnya gerbang itu, dan ini sekaya pagar-pagar tetapi dia saling menyatu. Pagar tapi dia saling menyatu. Saudara-saudara, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara.
Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.